Hati-hati dengan file-file baru yang kalian baru saja terima. Jadi itu adalah malware. Nah, sekarang kalian akan mencari tahu, belajar bagaimana kalian bisa mendeteksi file-file yang berbahaya dengan salah satu tools yaitu Kappa. Oke, kita lanjut aja ke pengenalan. Nah, ketika kita ingin menganalisis apakah suatu file itu aman atau tidak, kan kita akan mengekspos ya mesin kita terhadap resiko mesin kita akan terkompromis ya atau terhack. Kecuali kalau misalnya kita pakai sandbox ya atau environment yang benar-benar terisolasi. Jadi untuk menganalisis si file ini yang mungkin aja malware dan sebagainya, itu ada dua tipe analisis yaitu dynamic analysis dan static analysis. Dan Room ini akan fokus untuk melakukan static analysis dengan tools yang disebut dengan Kappa. Bedanya dynamic analysis dan static analysis itu, kalau misalkan dynamic analysis itu biasanya secara dinamis ya, jadi bisa digunakan mungkin ya si filenya atau mungkin si programnya dan diuji coba secara dinamis. Kalau static itu dilihat dari si kodenya sendiri, gitu ya, dianalisis si kodenya sendiri, oke, tanpa dijalankan. Nah, Kappa itu adalah Common Analysis Platform for Artifacts. Ini dikembangkan oleh FireEye Mandiant ya. Ini didesain untuk mengidentifikasi kemampuan dari executable files atau file yang bisa dieksekusi seperti portable executables atau PE, of binary, .NET modules ya, modul .NET, shellcode, dan bahkan laporan sandbox dan sebagainya. Jadi si Kappa ini sudah punya datanya sendiri ya, yang menjelaskan behavior apa saja yang kemungkinan itu adalah jahat. Seperti misalnya komunikasi network, manipulasi file, injeksi proses ya, dan sebagainya. Nah, jadi Kappa ini akan sangat memudahkan tugas kita teman-teman, terutama yang defensive security ya. Karena ini seperti merangkum ya, memasukkan pengetahuan-pengetahuan tentang reverse engineering dan sebagainya ke dalam satu tools. Sehingga kita bisa dengan cepat ya mengetahui bahwa si software itu berpotensi malware atau jahat atau tidak ya. Ini bisa kita gunakan untuk malware analisis dan juga mungkin threat hunting atau kita berburu ancaman ya. Oke, kita akan belajar ya mengeksplor apa itu Kappa, bagaimana menggunakan Kappa secara efektif, dan kita akan memahami ya fields-fields yang ada di laporannya ya. Jadi bagian ini tuh menjelaskan apa saja gitu ya yang di Kappa-nya. Kita akan gunakan situsnya untuk mengidentifikasi program yang berpotensi gitu ya, tidak baik. Nah, prerequisite-nya kita harus menyelesaikan dulu ini ya, Mitre Attack ya, ini ATT-NCK sebenarnya itu adalah singkatan, tapi mulai sekarang saya akan baca saja sebagai attack ya. Jadi ATT-NCK ini adalah attack, Mitre Attack. Kita sudah pernah jalankan room ini belum ya? Oke, kita belum membahas room ini ya, karena room ini medium dan tidak ada di part Cybersecurity 101 ya, karena kan ini dari Cybersecurity 101 nih. Kalian bisa lihat di sini Cybersecurity 101, Defensive Security Tooling, lalu ada Kappa. Tapi ini prerequisite-nya malah nggak ada di Cybersecurity 101 ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini medium juga sih si roomnya. Nanti saya akan bimbing aja ya teman-teman untuk pemahamannya yang mungkin ada di room tersebut. Oke, jadi kalian bisa langsung lanjut aja. Dan kita langsung start machine ya. Kita akan gunakan mesin ini, atau kalian bisa connect dengan menggunakan RDP atau Remote Desktop Protocol. Oke, kita lanjut saja. Di dalam VM ini katanya ada file-file ini nih teman-teman. Ada clipboard.txt, clipboard _vv.txt, dan JSON. Ini lokasinya adalah si user desktop Kappa. Ini adalah file-file yang akan kita gunakannya untuk latihan nanti. Karena kalau misalkan untuk menjalankan si Kappa-nya sendiri, itu akan sangat memakan waktu ya. Tapi kalian tentu saja akan belajar untuk menjalankan perintah si Kappa-nya sendiri ya. Kayak sintaksnya seperti apa untuk menjalankan Kappa-nya, nanti kalian akan ketahui. Kita complete saja. Oke, kita lanjut ke tool overview-nya. Sini kalian bisa download juga ya file-filenya di sini, tapi kalau misalkan di virtual mesinnya sih sudah ada ya, lokasinya di desktop di folder Kappa. Nah, jadi yang akan dianalisis di sini ada ini clipboard.bin dengan menggunakan Kappa. Nah, untuk menjalankan Kappa kalian bisa lihat di sini di PowerShell ya. Kalian bisa lihat di sini PS PowerShell itu dengan perintah kappa.exe ya. Ini kan di Windows ya, kappa.exe, dan ini /backslash ya kalau di PowerShell menggunakan backslash, lalu si nama filenya yang akan dianalisis tuh, baru nanti akan di analyzing gitu ya si programnya. Oke, kita tunggu dulu ya si mesinnya agar berjalan. Sambil menunggu sih kita coba baca-baca aja dulu. Nah, untuk dash h itu seperti perintah-perintah lainnya ya, atau program-program lainnya itu untuk menampilkan help ya, help page. Ini akan ditampilkan si flags-nya apa saja yang kita bisa pakai atau optionnya apa aja. Dash v itu juga sama untuk verbose yang menampilkan verbose atau lebih detail dari hasilnya ya, ingin kita lebih detail, dan dash vv itu lebih detail lagi dari si
si DSP. Nah, ini adalah contoh si hasil dari menjalankan si kapanya ya. Oke, di sini kita bisa buka aja PowerShell-nya nih, yang ini PowerShell-nya. Oke, ini sudah otomatis ya. Kita ada di folder yang ditujukan ya, yaitu di desktop dan Kappa ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, kita bisa ls ya, karena kalau misalkan yang PowerShell itu perintah Linux jalan, perintah Windows jalan ya, tapi kita juga bisa menggunakan dir misalnya ya. Kita enter, dan ini adalah beberapa file yang akan kita gunakan. Di sini ada creepbot.bin ya, ada .txt-nya, JSON dan sebagainya ya. Ini adalah hasil-hasil dari kapanya ya. Kalau misalkan mau menjalankan kapa, tadi bisa kapa.exe lalu /creepbot ya. Kita lihat kalau tab itu bisa jalan nggak? Nah, bisa autocomplete ya. Kalian bisa jalankan, tapi itu akan sangat lama ya. Dari pengalaman saya, kalau misalkan proses-proses seperti scanning, kemarin aja scanning kan lama banget ya. Ini juga kayaknya bakal lama dan gak akan selesai ya. Kita nunggunya akan lama. Tapi untuk hasil scanningnya sebenarnya sudah ada ya file-filenya. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada txt-nya, JSON dan sebagainya. Oke, nah, nanti akan muncul ya seperti ini attack tactics-nya. Ternyata ada defense evasion, discovery execution ya, attack tekniknya seperti apa dan sebagainya. Ini adalah si hash-nya ya, hash dari file tersebut, dan ada berbagai macam field lagi ya. Jadi kolom-kolom atau tabel-tabel yang nanti akan kita pelajari teman-teman. Ini semua nanti akan kita pelajari ya. MDC behavior, MAEC ya, atau MAEC ya, kategori value. Itu adalah launcher ternyata ya si malware-nya. Jadi ada downloader dan launcher, nanti kita akan pelajari lah ya. Kita ke bawah dulu dan kita akan tampilkan ya si creepbot.txt ini dengan get content. Get content itu sama dengan cat ya. Kalau misalkan di Linux kita bisa paste langsung nggak ya di sini? Oke, gak macet ya, nggak bisa apa nih? Oke, kita lanjut aja pakai perintah manual get content creepbot. Kita tidak mau creepbot.bin ya, kita maunya creepbot.txt. Enter. Oke, ini dia ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini ditampilkan ya. Sama sih kayak tadi yang kalian lihat ya. Ada hashnya nanti di atas ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini ada hash-hashnya, attack tactic, teknik, MAEC kategorinya sebagai apa ya. Ini ternyata kategori malware. Ya, nanti di si filenya terbukti malware, dan nanti di bawahnya ada rinciannya. Malware ini tuh sifatnya itu kayak gimana, ngelakuin apa aja, itu nanti kita akan pelajari ya si bagian-bagiannya satu persatu. Oke, kita coba lihat di sini. Pertanyaannya, apa opsi perintah yang akan kamu gunakan jika kamu butuh untuk mengecek apa parameter lain yang bisa kita gunakan untuk tools ini? Itu adalah -h ya tadi untuk help ya kan ditampilkan gitu. Misalnya di sini kita bikin baru lagi ya. Oke, sambil menunggu kita jawab dulu pertanyaan lainnya ya. Apa opsi command line lagi yang akan digunakan untuk mencari informasi detail dari kapabilitas malware? Itu berarti kan ingin lebih detail ya. Berarti itu adalah DSP ya, untuk verbose gitu. Nah, ini untuk melihat verbose information, jadi lebih detail lagi ya, lebih banyak lagi kan ditampilkan itu -pv, jadi lebih verbose. Nah, di sini kita bisa coba ya di PowerShell-nya kappa misalnya -h, apa harus pakai exe ya, kita coba dulu seperti ini ya, apakah akan muncul. Nah, muncul ya. Ini adalah flag-flagnya ya, kalian bisa lihat sendiri, mungkin terlalu kecil buat kalian. Sini ada -h untuk help, ada -v untuk verbose ya, verbose. Nanti juga kita akan gunakan ini -j untuk JSON, jadi untuk dihasilkan si JSON-nya ya, hasil analisis si kapanya di output jadi JSON. Kan tadi ada file JSON juga ya di sini. Di atas sini selain txt tadi juga ada JSON nih. Itu adalah hasil dari -j tadi si opsinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan aja ya. Apa perintah PowerShell yang akan kamu gunakan untuk membaca isi dari file? Get content lah. Ini sama seperti cat. Oke, kita ke tugas ketiga ya. Kita lihat general information ya, serta mitre dan MAEC-nya. Nah, berarti bagian yang ini ya, MAEC dan mitre untuk attack taktiknya gitu. Ini general information-nya seperti hash, OS, format dan sebagainya. Ini adalah general information-nya. Untuk yang ini adalah mitre attack taktiknya, dan ini adalah si MAEC-nya. Oke, ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini semua adalah si general informasi yang tadi saya sebut ya. Ini ada tipe analisisnya sendiri, static, OS-nya Windows, formatnya PE ya. Tadi berarti kan ini file executable ya. Terus ada arch-nya i386. Berarti ini x86 ya arsitekturnya. Lalu ini path-nya sendiri, lokasinya ada di mana. Oke, itu untuk informasi general. Nah, ini adalah meter attack. Jadi si ATT-NCK ini yang saya sebut attack itu adalah adversarial tactic
teknik, dan common knowledge. Jadi itu adalah framework yang biasanya digunakan ya untuk para penyerang. Jadi ini adalah kumpulan taktik ya para penyerang yang sudah kita kumpulkan ya sebagai repository gitu. Jadi kita bisa lihat si malware ini itu kelakuannya kayak gimana dan kayaknya mau ngelakuin apa, itu kan ada di mitre si attack ini. Jadi dari mulai gaining initial access ya, mendapatkan akses, menjaga akses mereka ya, mengekskalasi privilege mereka, dan mengkompromis pertahanan kita ya, dan berpindah-pindah di jaringan dan sebagainya ya. Nah ini adalah formatnya ya dari si kapal sendiri ya. Seperti ini, defense evasion itu adalah attack taktiknya. Kalau obfuscated files or information di sini lah ya. Kalian lihatnya obfuscated information itu adalah attack tekniknya, dan T1027 itu identifiernya. Jadi kan diberi nama sama kayak kemarin CVE kan ada kode-kodenya ya. Dan ini juga ada kode-kodenya. Berarti ini strategi T1027 ya. Oke, jadi ini ya seperti di sini ada defense evasion gitu ya, si taktiknya itu untuk menghindari pertahanan ya atau lolos dari pertahanan. Tekniknya itu dengan ini, dengan obfuscasi dan juga apa nih, virtualisasi ya, sandbox evasion gitu, dengan menghindari sandbox juga atau virtualisasi gitu. Ini tujuannya ini ya, jadi caranya adalah ini tekniknya. Oke, dan bisa lihat-lihat sendiri ini sebagai apa-apanya ya, sesuai dengan formatnya. Nah selanjutnya ini MAEC, ini bagian yang bawah ini nih, yang sedikit tabel ini itu adalah malware attribute enumeration and characterization. Jadi pengkarakterisasi ya si malwarenya ini termasuk malware apa ya, atau kategorinya ini file apa. Seperti ini ya hasilnya, ternyata ini adalah malware dan adalah launcher. Nah ini ada beberapa value-nya ya. Jadi kalau misalkan launcher ini akan menjalankan ya kelakuan untuk men-trigger aksi tertentu ya, yang merupakan itu aktivitas malware. Jadi aktivitasnya bisa langsung berjalan gitu ya sebagai malware. Kalau downloader ini nanti akan mendownload dulu untuk file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi mereka gitu ya, atau executable-nya ya. Ini bisa ditemukan untuk malware yang kompleks. Sama seperti kita sudah mencoba untuk eksploitasi dengan menggunakan payload, kan payload itu ada yang single, ada yang stages, ada yang bertahap gitu. Jadi kita bisa kirimkan dulu downloadernya, nanti baru di-download ya apa saja yang dibutuhkan, baru nanti berjalan si malwarenya gitu ya. Ini kalau misalkan ini sih launcher, jadi langsung berjalan si malwarenya ya, bisa langsung berjalan. Nah ini perbedaannya ya, launcher dan downloader. Ini mengaktifasi ya, mekanismenya langsung connect ke command and control ya, ke server dalam mengeksekusi fungsinya. Tuh, kalau ini mendapatkan ya atau mendownload si payload tambahan atau resource tambahan dan sebagainya ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi tapi intinya sih bedanya kayak gitu. Kalau misalnya launcher itu bisa langsung eksekusi, kalau downloader itu mendownload dulu ya. Kita lihat apa SHA-256 dari cryptbot.bin gitu ya. Ini ya SHA yang ketiga nih, yang paling panjang. Oke, copy, bisa copy nih, kita coba aja paste. Tidak ke copy. Kita coba lagi ya, kalau misalnya pakai klik kanan tidak bisa juga. Kenapa nih? Kalau misalnya teman-teman tahu kenapa tidak bisa copy, tolong komen. Nah kita copy dari sini aja. Nah copy, kita paste di bawah. Oke. Apa teknik identifier ya, jadi identifikasi tekniknya untuk obfuscated files or information. Kalian bisa lihat di sini identifiernya di sini ya, sama seperti tadi formatnya yang telah kita lihat sebelumnya. Jadi si identifiernya atau kodenya itu adalah T1027. Oke, submit. Apa subteknik identifier dari obfuscated files or information indicator removal from tools? Oke, itu adalah ini ya. Jadi dalam obfuscated itu ada tekniknya lagi ya, si anak tekniknya. Jadi ini subtekniknya, di mana kodenya adalah T1027.005. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah si subtekniknya dari obfuscated ini, gitu anaknya. Kita lihat kapan kappa tag file dengan MIEC value dengan nilai MIEC yang mengindikasikan bahwa ini mendemonstrasikan kelakuan yang mirip seperti atau tidak terbatas kepada mengaktifasi persistent mechanism. Belak-belok pertanyaannya. Ngomong aja ini teks MIEC apa ya, MIEC value apa yang mengindikasikan bahwa si malware-nya itu melakukan ini, mengaktifasi mekanisme persistence, gitu aja lah. Oke, kita lihat MIEC. Nah, di sini kita activating persistent mechanism, berarti mengaktifasi ya langsung. Berarti itu adalah launcher ya, launcher karena langsung mengaktifasi si mekanismenya.
Nah, kalau misalkan ini MAC value apa ya yang melakukan fetching additional payloads atau kita mendownload payloads tambahan ya atau resource tambahan dari internet, itu adalah yang downloader. Iya, itu aja ya simpelnya. Pertanyaannya agak muter-muter. Selanjutnya tugas keempat, kita akan mengcover ini nih bagian-bagian yang lebih bawah lagi dari MAC kategori ini. Ada bagian MBC objektif, ya, MBC behavior, methods dan sebagainya. Tanyanya di bawah apa lagi? Oh, nanti ini mau capability cuma nanti ya. Jadi untuk yang ini nih, bagian yang ini. Oke. Apa nih free terminal? Nah, ini contohnya juga bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita juga bisa lihat di sini. Oke, malware behavior catalog. Nah, MBC ini adalah singkatan dari malware behavior catalog. MBC itu didesain untuk mendukung analisis malware ya, seperti memberikan label, analisis kemiripan, dan standarisasi laporan. Jadi singkatnya ini seperti katalog ya, katalog dari tujuan dan kelakuan malware. Yaitu ini adalah katalognya malwarenya. Itu tujuannya ngapain, itu kelakuannya itu seperti apa. Dan bisa aja matching dengan attack techniques ya tadi, tapi berbeda dengan attack tadi, bisa saja berbeda ya. Nah, ini adalah formatnya seperti kalian bisa lihat. Ini misalnya ya, ada ini, yang ini sepertinya yang dijadikan contoh. Ada anti-static analysis, yaitu adalah objektifnya. Executable code obfuscation itu adalah behaviornya atau kelakuannya ya, serta argumen obfuscation. Nah, ini adalah metodenya atau metodenya, sedangkan ini ada identifiernya seperti tadi ya, pengidentifikasiannya, penomorannya. Oke, selanjutnya adalah objektif di sini ya. Jadi MBC objektif ini berdasarkan attack tactics ya dalam konteks kelakuan malware. Ini adalah beberapa penjelasannya ya dari si objektif sendiri. Kita lihat di sini kan ada anti behavioral analysis. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah malware mencoba untuk menghindari deteksi analisis ya kelakuan dengan menggunakan tools kayak sandbox dan debugger gitu. Jadi kalau misalkan di sandbox, nah menarik nih kalau misalkan ada malware di sandbox, itu bisa jadi mereka pura-pura atau berkelakuan seperti software aman ya dengan anti behavioral analysis ini. Tapi ketika di komputer biasa ya dijalankan, tidak terdeteksi sandbox-nya, bisa berjalan sebagai malware. Terus ada anti-static analysis, ini menambahkan kerumitan ya untuk melakukan analisis statis seperti obfuscasi tadi ya. Kita lihat di sini dia ingin melakukan anti-static analysis. Jadi ingin menghindari analisis statis dengan melakukan obfuscasi atau memperumit ya. Jadi tidak readable dan sebagainya. Ini ada collection atau pengumpulan. Ini untuk mengumpulkan informasi, command and control ini untuk melakukan komunikasi ya atau membangun komunikasi antara sistem dan penyerang gitu ya. Jadi si penyerangnya itu bisa mengeksekusi perintah ya, mengambil data atau melakukan penyerangan lainnya. Terus ini kredensial akses, seperti namanya itu untuk mengakses kredensial atau mencuri akun ya. Terus ada defense evasion, ini untuk menghindari pertahanan. Ini ada beberapa hal lagi ya di bawahnya, kalian bisa lihat. Di sini juga ada nih di contohnya ya, di Kaspersky execution, kalian bisa pause dan baca aja ya. Ini adalah macam-macamnya karena ini materinya akan sangat banyak ya di sini. Terus ada micro objective. Ini berkaitan dengan micro behavior. Ini tuh kelakuan malware yang berpotensi berbahaya, tapi ya enggak juga sih gitu. Tapi jangan lengah ya, walaupun ini micro objektif atau micro behavior ya, kelakuan-kelakuan kecil dari file ya atau software, itu bisa saja adalah bagian dari rencana besar si penyerang gitu. Makanya tetap diberikan peringatan ya. Nah, seperti ini micro objektifnya untuk proses, memori dan sebagainya ya. Kalau di sini sih ada memori ya, ada proses juga nih, membuat proses dan mengalokasikan memori gitu ya. Kalau misalkan malware yang kita analisis. Selanjutnya ada MBC behavior. Ini ya yang sampingnya. Ini adalah kelakuan malwarenya ya, dan juga micro behaviornya juga ada di sini, mengalokasikan memori dan membuat proses ya tadi. Dan ini adalah kelakuan-kelakuan utamanya yang berpotensi bahaya ya, jelas berpotensi bahaya. Ini ada contoh-contohnya ya, kelakuannya, dan ini identifikasinya, dan ini penjelasannya ya. Karena kalau misalkan dilihat sih sudah self-explain apa istilahnya itu. Jadi dibaca aja udah jelas ya, ini anti behavioral analysis, berarti ini untuk menghindari analisis kalau ini apa sifat software. Ini virtual machine detection, berarti untuk mendeteksi ada VM atau tidak gitu. Kalau misalnya di VM dia akan berkelakuan beda dan sebagainya gitu. Ini anti static analysis, menghindari statik, dan ini behaviornya untuk melakukan obfuscasi agar memperumit ya analisis statis dan sebagainya ya. Ini kalian bisa baca di penjelasannya.
Tapi sudah sangat jelas ya kalau misalkan dilihat dari sini juga. Tidak perlu ada penjelasan juga. Dan bisa menyimpulkan misalkan ini komunikasi. Oh, dia akan membuat HTTP connection katanya dan akan membaca header-header gitu. Ini ada micro behavior tadi sama ya, memori, proses, komunikasi, data dan sebagainya. Ini ada beberapa informasi tambahan. Selanjutnya ada methods. Nah, kalau misalkan method ini berkaitan dengan behavior ya, atau kelakuan atau sifat ya, behavior atau micro behavior gitu dari si kita atau software yang dianalisis. Seperti ini ya, accessible code of question. Ini adalah argument of question ya, si methodnya kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan si behaviornya ya. Nah, berarti ini adalah si metodenya seperti apa. Metodenya untuk melakukan si executable code obfuscation itu seperti apa. Dan ini juga ada obfuscation lagi nih, berbeda si metodenya dengan stack strings gitu. Jadi ini cara detailnya gitu. Jadi makin ke kanan makin detail lah. Ini tujuannya dengan melakukan apa, metodenya sendiri caranya seperti apa gitu ya. Dan bisa dengan mudah baca gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sini ya, ini adalah satu contohnya lah ya untuk dilihat. Yang jadikan contoh di sini itu yang ini nih, yang ini ya, yang ada di sini tuh. Nah, jadi di sini yang jadi MVC objektif adalah data, bisa mengecek string, kompresi, decoding dan encoding data. Behaviornya adalah encode data nih di sini. Behaviornya adalah ini ya, encode data. Lalu metodenya adalah ini, base64 dan identifiernya adalah ini, C0026.001. Jadi gitu ya, bacanya kalian sudah bisa ya, dari mulai objektif, behavior, methods, terus identifier. Oke, jadi kalau misalkan sudah dijelaskan, tidak terlalu rumit ya kelihatannya. Jadi kalian sudah tahu ada bagian-bagian. Tapi kenapa tidak dipisah-pisah aja lah per kolom identifier, ini satu kolom, terus method satu kolom. Tapi ini ada yang dipisahkan dengan tanda titik dua saja. Apa yang berperan sebagai katalog untuk tujuan dan sifat malware itu adalah tadi ya, yang jadi katalog M, isi apa singkatannya tuh? Malware behavior catalog. Oke, terus singkatannya jauh juga ya saya. Kita paste di sini, paste, submit. Bagian apa yang didasarkan dari attack taktik dalam konteks sifat malware? Nah ini ya, kalian bisa lihat, ini objektif itu berdasarkan attack tactics gitu dalam konteks malware behavior. Kita copy, oke, paste di sini jadi objektif. Apa identifier dari create process untuk micro behavior? Di sini ada create process enggak nih? Nah ini ada ya. Di sini di PowerShell nih kita lihat ini adalah si identifiernya, si objektifnya adalah proses, ini adalah behaviornya, dan kita bisa dapatkan C0017. Submit. Apa behavior dengan identifier B0009 nih, ada nih kelihatan langsung, virtual machine detection ya, virtual machine detection. Submit. Malware bisa digunakan untuk mengobfuscate data ya, atau mengaburkan data menggunakan base64 dan SOR. Apa micro behavior yang terkait hal ini? Itu adalah encode data ya. Seperti ini nih, kalian bisa lihat di sini. Ini itu adalah encode data dengan base64 dan juga SOR atau XOR. Itu adalah encode data. Si apanya sih micro behaviornya? Oke, submit. Selanjutnya, micro behavior apa yang bermaksud malware itu bisa menginisiasi HTTP communication. Tadi ya, saya lihat di sini. Nah, communication. Kalian bisa lihat di sini, itu bisa menginisiasi HTTP communication. Oke, itu adalah komunikasinya. Jadi jawabannya di sini. Kok communication? Communication objektifnya ya. Ini behaviornya adalah HTTP communication. Udah, gitu aja. HTTP communication. Artinya, ini bisa menginisiasi komunikasi HTTP. Ini ada dijelaskan tadi ya. Kita coba find sini. Nah, ini ya. Ini adalah si objektifnya, ini adalah si behaviornya, ini identifiernya, gitu. Oke, kita bisa lanjut ke tugas kelima. Nah, ini namespace. Kita bisa lanjut ke bagian hasil yang terakhir nih. Yang ini ada capability dan namespace ya, teman-teman. Kita akan bahas capability dan namespace. Ini ya, kalian bisa lihat di sini tabel ini yang di samping. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Capability, rule, dan sebagainya. Dicontohkan adalah ini reverse anti-FM strings.
Oke, jadi ini adalah capability-nya ya. Oke, saya bisa contohkan di sini aja. Ini adalah capability-nya. Anti analisis itu adalah TLN atau top level namespace. Seperti domain ya, ada top level domain dan sebagainya gitu ya. Kalian harus ingat juga materi itu. Nah, kalau misalkan ini adalah top level namespace. Jadi namespace paling atasnya gitu. Nanti akan ada turunannya lagi. Itu seperti ini. Anti VM, VM detection itu adalah namespace-nya gitu. Oke, nah selanjutnya ini untuk namespace. Namespace itu adalah kumpulan item ya yang tujuannya itu sama gitu ya, kayak untuk anti analisis, untuk pengumpulan, untuk komunikasi, untuk compiler ya, untuk memanipulasi data dan lainnya seperti mengeksekusi, interaksi host, impact dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat di sini load code ya, ini untuk loading ya atau mengeksekusi kode ketika programnya dijalankan dan sebagainya. Kalian bisa lihat di sini ada nursery, oke, dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini, top level namespace-nya adalah anti analisis ya, seperti yang di sini. Anti analisis adalah top namespace-nya dan ini adalah namespace-nya. Dan cukup self-explanatory ya, self-explanatory. Nah, itu dia tujuan dari namespace ini. Dari mulai obfuscasi, HTTP ini yang tadi HTTP, encoding gitu ya. Jadi tujuannya juga sudah ada di nama namespace-nya. Jadi dalam satu namespace itu ada beberapa rules atau kode yang dikelompokkan menjadi satu ya, seperti ini. Ini kan ada VM string, ada targeting VMware, dan ini ada targeting VirtualBox. Ini masih sama ya, si namespace-nya di anti VM atau VM detection. Jadi si deteksinya dia bisa deteksi aplikasi VMware ya untuk virtualisasi. Kalau misalnya kalian lihat di project saya juga saya pakai VMware ya, VMware Player tapi atau VirtualBox. Nah, kalau VirtualBox ini yang versi gratisan ya. Jadi ini akan bisa mendeteksi VMware, akan bisa mendeteksi VirtualBox gitu. Nah, ini juga dikelompokkan ya. Jadi untuk yang obfuscation nih, obfuscation itu ada dua ya. Dua image. Jadi di sini ada obfuscated with di obfuscator YAML dan juga obfuscated with smart assembly YAML. Ini adalah ilustrasinya. Jadi top level namespace itu cabangnya ada namespace dan di dalam namespace itu kan ada peraturan-peraturannya sendiri gitu ya dalam YAML. Oke, kita coba jawab pertanyaannya ya. Agak membingungkan juga mungkin ya kaliannya, tapi nggak apa-apa, telan aja, mungkin nanti juga suatu saat akan mengerti ya ketika kalian sudah mulai mendalami YAML itu apa gitu ya dan sebagainya. Top level namespace apa yang mengandung peraturan yang spesifik didesain untuk mendeteksi behaviors atau kelakuan termasuk obfuscasi, packing, dan anti-debugging teknik. Jadi dilakukan oleh malware untuk menghindari analisis. Kita bisa blok ini kan di bold ya, kita bisa blok aja ya kalau misalkan ingin mencari jawabannya, lalu Ctrl F. Nah, nanti juga akan dilihat. Nah, ini adalah anti analisis ya si top level namespace. Kita blok, copy, dan kita bisa paste di sini, paste. Oke, selanjutnya namespace apa yang mengandung peraturan untuk mendeteksi virtual machine ya, environments. Nah, ini kita ditulis dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya di sini sudah kelihatan ya, anti VM detection. Jadi saya akan tulis aja sendiri. Anti VM detection. Oke, submit. Top level namespace apa yang mengandung sifat atau kelakuan yang berhubungan dengan menjaga akses atau persisten ya dalam sistem yang terkompromis atau terhack. Jadi ingin mempertahankan aksesnya, teman-teman. Kita coba cari dengan kata presence. Ini ada 3. Nah, ini ya, persistence. Itu adalah ini informasi tambahan ya, ada di informasi tambahan tables. Ini juga sama nih, ada persistence, tapi untuk lebih ke menjadwalkan tugas ya, tugas. Jadi ini jawabannya adalah persistence. Paste dan submit. Apa teknik alamat namespace seperti string encryption, code obfuscation, packing, dan anti-debugging tricks yang mengaburkan ya tujuan utama dari suatu kode. Nah, itu gampang, jadi biar kodenya nggak kelihatan jelas itu apa atau ngapain ya. Itu adalah ini, dalam anti analisis adalah obfuscation ya. Obfuscation. Tadi bisa dengan basic default, dengan sort, dan sebagainya. Top level namespace apa yang jadi staging ground ya untuk peraturan dan sebenarnya belum sempurna. Oke, tadi kayaknya ada ya. Nah, itu adalah nursery, teman-teman. Kalau misalnya di contoh ini kayaknya tidak ada ya. Ya, nursery jawabannya. Kita copy, paste, dan submit.
Oke, kita bisa lanjut ke tas selanjutnya ya. Capability. Oke, ini adalah capability. Tadi kita sudah mendalami ya tentang top level namespace, lalu namespace-nya, gitu dan sebagainya. Oke, nah ini kapabilitas yang berhubungan dengan top level namespace, dan peraturan-peraturan yang berhubungan gitu ya dengan si YAML filenya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini reference anti VM strings. Ini contohnya ya. Contohnya yang paling atas itu adalah kapabilitasnya. Si top level namespace-nya ini anti analisis yang di sini, lalu yang anti VM detection itu adalah namespace-nya, dan si YAML-nya adalah ini ya, reference anti YAML strings dot YAML. Untuk melihat semua peraturannya kalian bisa lihat di sini ya. Nah ini peraturan-peraturan tersebut, si file-file rules YAML-nya ya. Oke, dan lain-lain ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah capability-nya, si namespace-nya, dan juga top level namespace-nya apa. Tapi kalian bisa perhatikan di sini mirip-mirip ya nama si YAML-nya dengan si nama ininya, capability-nya ya. Dan kalian bisa lihat satu-satu. Oke, ini ada yang disebutkan ya. Jadi, yang di dalam capability ini itu sama dengan si YAML files-nya dengan tambahan dash katanya. Karena kapabilitas itu adalah nama dari peraturannya, teman-teman. Contohnya seperti ini ya, capability-nya adalah ini reference base64 string, si rows YAML-nya ya adalah reference dash base64 dash string dot YAML gitu. Jadi tambahin dash aja gitu ya untuk tahu si YAML-nya. Oke, apa file peraturan YAML yang matching dengan kapabilitas atau peraturan yang namanya adalah check HTTP status code. Sebenarnya kita bisa langsung aja ya. Nih yang ini ya, check HTTP status code. Jadi si peraturan YAML-nya kalian tahu, tinggal tambahin aja dash ya. Check HTTP, lalu status, ini adalah code. Nah, kan YAML submit. Lalu tinggal tambahin dash aja. Apa nama kapabilitas jika peraturan YAML-nya adalah ini ya, tinggal tulis aja tanpa dash ya. Reference anti, ada contohnya nggak ada ya di sini? Nggak ada contohnya. Anti VM, tapi ini ya masih, di anti VM-nya masih ada dash-nya ya. Anti VM strings. Nah contohnya adalah ini ya. Oke, kita submit. Apa top level namespace untuk run PowerShell expression? Oke, kita di sini ada nggak ya? Run PowerShell. Oh ada nih, run PowerShell expression. Si top levelnya apa? Ini nih, top level namespace-nya adalah load code. Oke, submit. Cek kondisi dalam si YAML ini ya di link ini. Apa nilai dari API yang berakhiran dengan X? Kita coba lihat ya ke linknya, ada apa ini, sandbox via registry. Nah ini namanya ya, check for Windows via registry. Ditanyanya apa nilai API-nya? Oh ini ada di bawah nih, reg open key X ya. Kita coba copy API, apa reg enum value ya. Kita coba yang ini dulu aja. Oke, kita coba paste di sini. Paste. Oke, cocok ya. Kita submit. Ya, betul. Selanjutnya tugas ketujuh, more information, more fun. Ini seperti sebelumnya ya, kalau misalnya -v itu verbose ya, seperti ini si sintaksnya. Kalian bisa pakai kappa.exe -v atau untuk verbose. Lalu si file yang ingin kalian bisa ya, ini sintaksnya. Ini untuk double v ya, -vv. Nah, ini untuk dijalankan ya, kappa -vv dan sebagainya. Kadang pakai exe, kadang enggak juga ya. Coba komen kalau misalkan tidak pakai exe, jalan enggak ya? Tapi tadi saya juga kappa -h jalan ya. Jadi kayaknya bisa jalan sih. Nah, ini bisa kita lihat di ini clipboard_vv.text ya, si hasilnya. Kalian bisa lihat di situ ya, yang menjalankan perintah ini get content. Karena kan tadi filenya sudah ada ya di sini ya. Kita coba buka katanya ya. Kita coba buka. Ini bersihkan dulu aja, clear ya. Yang mana nih? Udah kelihatan. Nah ini clear. Oke, kita jalankan ya get content. Nggak usah pakai kapital juga bisa jalan sih. Di clipboard ya, clipboard_pv ya, _pv. Kita tab aja. Bukan JSON, txt dulu. JSON nanti ya. Txt. Oke, kita coba enter. Blue dot. Iya, ini dia tampilannya sangat banyak. Kan verbose ya, jadi lebih banyak detail lagi yang akan kita tampilkan. Jadinya nggak bisa dibaca ya. Nah, kalian baiknya gunakan ini. Kappa.bin ya, -j untuk jadi JSON ya, jadi file JSON tadi -vv ya, jadi ini akan di output jadi JSON, dan si
softwarenya adalah ini ya, dan kita akan output menjadi clipboard_vv JSON ya, seperti yang bisa kita lihat tadi. Nah, kita bisa juga buka si file JSON-nya dengan Web Explorer ya, tidak usah dengan ini. Kalau misalkan dengan ini sama aja nantinya ya, kayak gini banyak. Kalau misalkan ingin lebih bisa dibaca ya, kita bisa pakai di sini katanya. Mana nih? Oh, ini sudah ada ya, Kappa Web Explorer nih offline. Ini bisa kita gunakan untuk melihat ya hasil dari si Kappa tadi. Dan bisa gunakan online versinya di link ini ya. Tapi saya akan gunakan yang di virtual machine saja ya. Saya buka dan tampilannya nanti seperti ini. Oke, kita tunggu untuk terbuka. Di sini kita bisa upload ya dari lokal, dan kita bisa upload si file JSON-nya tadi ya, hasil dari menjalankan perintah yang ini. Nah, hasil dari ini. Oke. Oh, lama banget ya. Jalan nggak ini? Nah, ada ternyata Kappa Explorer Web. Oke, agak lama ya. Kita tunggu aja. Baik, saya berjalan teman-teman. Ini adalah si Kappa ya, Web Explorer-nya. Lebih enak kita coba view info screen aja ya, biar lebih kelihatan. Ini udah aja di access preview ya. Dan kita lanjut baca aja. Nah, di sini kita bisa lanjut buka si filenya ya. Oke, nah ini buat nguploadnya. Nah, ini upload from local. Nah, ini sudah ada ya di desktop, folder Kappa ada JSON-nya. Kita buka. Nah, di sini kita lebih bisa baca ya, seperti tadi ini peraturannya, namespace-nya apa, attack teknik, ini malware behavior-nya, katalognya ya, MVC-nya seperti ini. Lebih enak buat dilihat ya, pakai yang Explorer daripada tadi di PowerShell. Lebih ke tabel ya. Kalau misalkan ini sih kaitannya jelas ya, kita bisa klik si peraturannya dan lihat di sininya ya. Ini adalah regular expression-nya ya, di mana si kapanya itu mendeteksi kata VMware. Nah, ini berarti kan kalau misalkan di softwarenya ada si regular expression tersebut atau kata VMware, berarti ini menargetkan VMware dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa deteksi gitu. Ini juga untuk VirtualBox. Nih, kita bisa lihat kata yang dicari atau regular expression yang diidentifikasi adalah VirtualBox. Seperti ini ya, VirtualBox, VM, dan sebagainya. Itu ya, itu peraturan-peraturannya. Oke, kita ke pertanyaan aja langsung ya. Parameter apa yang memungkinkan kamu untuk output ya hasil Kappa ke file JSON? Oke, itu adalah -j tadi ya, untuk mengoutput si hasilnya itu ke file JSON ya. Apa tools yang memungkinkan kamu untuk secara interaktif mengeksplor ya hasil dari Kappa di browser kamu? Itu adalah tadi Kappa Web Explorer, teman-teman. Explorer. Kurang R-nya. Ih, kok betul? Oh iya, betul. Terdapat di Kappa Web Explorer yang memungkinkan kamu untuk memfilter opsi atau hasil. Itu adalah yang mana nih tadi? Nah, ini ada global search box, teman-teman. Kita copy. Contohnya kayak gimana nih? Kita mau contohkan dulu ya sebelum ke conclusion. Interface, submit. Di sini kita diminta juga sebenarnya buat melihat ini schedule via schedule task. Kita bisa lihat ya si regular request-nya seperti apa. Ini kita paste di sini di global search dan muncul. Oh, tidak. Kita coba jangan terlalu detail, hapus saja. Nah, ini dia muncul. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menjadwalkan suatu task atau tugas ya, suatu aktivitas. Kayak misalnya di sini regular request-nya schedule task gitu ya, menggunakan schedule task.exe gitu ya si programnya. Ini regular request-nya juga yang dideteksi create juga nih. Create dan juga kombinasinya dengan si program ini, berarti ini ya, membuat schedule task gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi penggunaan si global apa tadi? Global search. Oke, selesai ya pertanyaannya. Kita lanjut ke conclusion. Begitu teman-teman. Jadi untuk Kappa sendiri ya, untuk melihat kapabilitas suatu software itu berbahaya atau tidak, apakah ini malware atau bukan. Jika malware, itu malware yang gimana ya, kemampuannya itu seperti apa, ada kemampuan-kemampuan apa saja, apakah itu launcher, apakah itu downloader, apakah ini untuk menghindari VMware, untuk menghindari static analysis, apakah itu untuk mempertahankan persistence, untuk mengekstrak data dan sebagainya. Itu bisa kita analisa dengan Kappa ya teman. Kalau misalkan ada yang belum jelas, saya yakin sih ada yang belum jelas, karena saya juga lagi gak ngantuk ya, agak ngabur tadi ngejelasinnya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan komen ya di kolom komen. Nanti insya Allah ada teman-teman mungkin yang bisa jawab, atau mungkin saya yang bisa jawab. Oke, kalau misalkan menurut kamu ini bermanfaat, silakan subscribe dan kirimkan juga ke teman kalian yang punya minat yang sama di bidang IT atau cybersecurity secara khususnya. Sampai jumpa di video berikutnya.